Di sebelah ujung barat Ponorogo, di bawah lereng-lereng Bukit Kapur, tersimpan banyak cerita antara bersatunya insan-insan untuk belajar dan mengajar. Untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan negeri, berdirilah sebuah instansi yang biasa disebut Sekolah Menengah Atas. Disinilah saya dan teman-teman menimba banyak ilmu, mengukir banyak cerita di tengah terjangan ombak COVID-19. Ini ceritaku. Halo, selamat pagi Indonesia. Kenalkan, nama saya Gabriel Gimari Bagas, biasa dipanggil Bagas. Saya berumur 15 tahun, anak pertama dari 3 bersaudara. Saya lahir di Kota Ngawi tanggal 15 Januari 2006. Saat ini saya tinggal di Desa Nglurup, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Saya adalah seorang pelajar. Saya adalah pelajar di Kota Riok, Kota Ponorogo. Saatnya saya belajar di SMA Negeri 1 Sampung yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Ponorogo dan Magetan. Saat ini saya duduk di bangku kelas 10 jurusan MIPA. Sekolah saya berada di lereng Bukit Kapur, walaupun jauh dari kota. Disinilah saya dan teman-teman menimba banyak ilmu. Cita-cita saya adalah sebagai pemimpin bangsa yang bijak, pintar, dan dapat dipercaya dalam masyarakat. Dan moto hidup saya adalah, jika ingin melakukan hal yang besar, maka lakukanlah dulu hal yang kecil. Sebagai siswa yang sadar akan potensi saya dan untuk melatih mental serta modal untuk mewujudkan cita-cita saya, di SMA Negeri 1 Sampung, saya mengabdikan diri saya dalam organisasi OSIS. Tepatnya, saya menjadi wakil ketua OSIS masa bakti 2021-2022. Ada banyak yang saya pelajari dalam berorganisasi. Dengan berorganisasi, melatih saya bertanggung jawab, baik dalam segi kedisiplinan, kepemimpinan, dan menjadi contoh dalam tingkah laku saya sebagai seorang pelajar. Selain menjadi OSIS, saya juga mengabdikan diri saya sebagai pasukan pengibar bendera atau Paskibra. Pada tahun 2019 dan 2021, saya ditunjuk Bapak TNI dari Koramil di sekitar sekolah saya untuk menjadi Paskibra Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Selain daripada itu, saya sangat suka dalam bidang seni, terutama karawitan. Melihat ada orang luar negara yang bermain karawitan dengan cukup indah, saya berambisi untuk mengajak teman-teman saya bergabung dengan organisasi karawitan agar budaya kita, seni kita tidak diambil oleh orang asing. Karena minat generasi muda pada tahun-tahun ini sangatlah rendah dengan karawitan. Padahal karawitan tidak hanya sekedar menabuh gong atau semacamnya, tetapi di karawitan kita diajarkan bagaimana tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Dari posisi bersalam, bertutur kata, duduk, menabuh, dan meletakkan alat gamelan, ada caranya. Ngomong-ngomong tentang seni, saya pernah menjuarai lomba mencepat berkategori penyaji terbaik 8 dalam HUT Ponorogo pada tahun 2020. Saya juga pernah mendapatkan juara harapan 3 lomba mencepat di Muhipo pada tahun 2020. Mengapa saya suka seni Jawa khususnya karawitan? Karena dengan mengikuti karawitan lah saya lebih santun, tenang dalam bertutur kata dan bersikap, terutama saat nembang mencepat. Itu mampu mempengaruhi hati saya. Tekad kula nunten pados tiyang wage engkang sugih. Tidak luput dari seni suara, saya juga suka belajar memainkan gamelan. Saya suka menabuh gong, bonang, atau beken. Hobi saya adalah bernyanyi dan bermain musik. Saya cukup aktif membantu pelayanan ibadah di gereja. Biasanya saya menjadi gitaris atau singer pada waktu pelayanan ibadah di gereja. Saya juga punya bakat dalam bidang bela diri.
Selain untuk melindungi diri, tujuan saya mengikuti bela diri adalah untuk berolahraga dan menambah banyak teman. Selama pandemi, saya juga mengajak adik-adik SMP saya untuk senam bersama agar sehat dan membugarkan badan serta melatih fisik. Juga inilah cara saya untuk menghilangkan rasa stres dalam diri saya. Karena saya adalah anak desa, saya juga ikut bertani membantu orang tua. Mendengar berita Indonesia sudah krisis petani muda, saya pun tambah bersemangat, berlatih dan menumbuhkan bakat bertani saya untuk saya bisa membantu orang tua. Setelah ikut karawitan, mendengar gending-gending Jawa, gending eling-eling pasmon yang ada liriknya, ngolah lemah ditanduri, yang artinya kalau punya tanah ya harus diolah atau dimanfaatkan. Mendengar lagu ini, saya bertambah bersemangat untuk berkebun. Selama pandemi, saya tidak hanya di sawah atau di ladang. Saya pun memanfaatkan tanah, juga pupuk kompos yang saya minta dari tetangga saya untuk saya menanam tumbuhan seperti cabai, tomat, dan terong di atap rumah. Hasil iseng-iseng saya selama pandemi. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mengetahui kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah kita. Seperti halnya di Jawa Timur. Jawa Timur mempunyai banyak kesenian, mulai dari tarian khas, makanan khas, upacara adat, dan sebagainya. Khususnya di Ponorogo. Ponorogo mempunyai tarian khas yang sudah terkenal dan mendunia, yaitu Reok Ponorogo. Ponorogo juga mempunyai makanan khas dan upacara adat, yaitu sate ayam Ponorogo dan dawet jabung, dan upacara adat yaitu Grebek Suro. Walaupun SMA Negeri 1 Sampung adalah SMA pinggiran, saya akan membuktikan kepada semuanya bahwa kami tidak akan kalah dan mampu bersaing dengan SMA-SMA yang lain. Dengan gedung yang representatif dan fasilitas yang bagus, siap menjadikan siswa-siswi SMA Negeri 1 Sampung menjadi generasi muda yang tangguh, kreatif, dan cerdas. Selain karawitan, SMA Negeri 1 Sampung juga memiliki program unggulan yang dinamai dengan program Double Track, di mana siswa dan siswi SMA Negeri 1 Sampung selain belajar ilmu pengetahuan, mereka juga dibekali belajar entrepreneur. Yang pertama ada jurusan Tata Boga, yang kedua jurusan Multimedia Editing Video, dan yang ketiga adalah Tata Busana, merancang dan membuat busana. Dari ketiga program di atas, program unggulan SMA Negeri 1 Sampung adalah Tata Busana, yang mana telah mendapatkan juara dalam kompetisi tingkat provinsi pada tahun 2020. Kuraslah keringat sebanyak-banyaknya pada hari ini, daripada kita harus mengeluarkan air mata sebanyak-banyaknya di masa depan. Sebab hari-hari esok adalah milik mereka yang melakukannya hari ini. Ingat, hal besar itu dimulai dari hal yang kecil. Yakin pada dirimu sendiri dan keputusanmu sendiri. Karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya, Gabriel dari Bagaskara, siap mengikuti seleksi Duta Pelajar Putra SMA Awards 2021.